Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan malam ini saya mengangkat sebuah tema tentang Pancasila. 3 hari yang lalu, 1 Juni 2011, kita telah memperingati lahirnya Pancasila. Tetapi barangkali kita masih samar apa sebenarnya Pancasila dan bagaimana makna isi dalam Pancasila tersebut. Untuk itu Pancasila akan kita perbincangkan di Setitik Pencerahan malam ini dengan narasumber. Yang pertama adalah Kirianto. Selamat malam Kirianto. Selamat malam Mas Samsu. Ya, Kirianto adalah Ketua Komunitas Seni Budaya Universitas Brawijaya. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Ki Atmo Asmorjo. Selamat malam Rahayu. Selamat malam Rahayu, para persawan yang kami cintai. Semoga kita selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dan tentunya kita didukung oleh tim Kerawitan Dharma Budaya Eng An Kiong Malang. Selamat malam Bapak Ibu-ibu. Selamat malam. Ya, kita awali saja perbincangan kita malam ini tentang Pancasila. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, tentunya seperti biasa, Ki Atmo, makna tembang yang baru dilantunkan, monggo, apakah ada hubungan dengan ini, Pancasila? Jadi tembang yang ulur kambang ditembangkan oleh Bu Waranggono tadi hanya penggugah. Penggugah? Suatu penggugah bahwa kita itu pindo ngunduh woing klopo. Jadi ora gampang. Jadi kita harus naik, harus membawa parang dan lain sebagainya. Dengan ketinggian. Dengan ketinggian sekian itu. Untuk itu di dalam kita berbangsa dan bernegara, kita sangat bangga sekali para persawan, kita mempunyai yaitu Pancasila yang digali oleh seorang nama Soekarno, yaitu yang dicetuskan lahir pada 1 Juli 1945. Untuk ini malam hari ini mau kita puas bersama, semoga ada guna manfaatnya bahwa lahirnya dengan lahirnya Pancasila itu kita mempunyai suatu dasar yang kuat berbangsa dan bernegara. Ya, terima kasih Ki Atmo. Saya beralih ke Kirianto. Nah, Kirianto, kalau tadi sudah ada tembang tentang kenegaraan tentunya. Nah, penjenengan ini Ki Atmo, Ya. penulis geguritan. Ya. Nah, sekaligus menjadi sebagai penulis geguritan, maka apakah geguritan yang berhubungan dengan Pancasila? Ada? Ya. Oke, Kirianto, monggo dibacakan. Dawuh sang proklamator. Anak-anakku, kawitan aku goleki jurang terbistri bebondotan tak liwati, ora gampang keporo angel ndudah kang sinimpen jero atining bangsa. Anak-anakku, udan mimis meglur kolontoko, maju sadumuk jembaring bathuk sanyari jembaring bumi. Tinindian muncrating ludira rawi-rawi dirantas malang-malang diputung. Anak-anakku, pabaratan banjir getih ana kang kalenggak gugur. Ngawe-awe ngetut lakuning urip kang binethot kekuataning pati. Ora ana kang gigrek, kabeh padha mesem wektune wis mungkasi. Anak-anakku, bumi kamardikan isih durung tentrem. Walanda nrabasa mlebu ontran-ontran Mediun. Kartosoewirya mbarung sinang nata negara. Kabeh wis bisa diliwati. Anak-anakku, saiki cetha kabeh wis sarujuk
kang beda-beda nambah endeng swasana sumirat bang-bang wetan Pancasila kumandang anak-anakku yen kowe turu ndang tangiya lali ndang ilinga kaya ana tembang menangi jaman edan ewohaya ing pambudi melu edan ora tahan yen tan miluang lakoni wedi kelangan melek kaliren wekasanipun dilalah kersa Allah beja-bejane kang lali isih beja kang eling lawan waspada aku ngrasakake gaibe Pancasila isih marbawani bumi Nuswantara. Ngaten Mas Samsu. Oh sudah, boleh. Wah, saya sampai tertegun. Tidak tahu kalau sudah selesai. Ternyata memang isinya luar biasa, Ki Atmo. Ya. Ya, rupa-rupanya ini juga merupakan satu kelahiran, hubungannya dengan kelahiran Pancasila sekaligus kesaktiannya. Mungkin begitu ya? Iya. 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 Kalau kita begini Mas Samsu, kalau kita melihat Pancasila yang sekarang, saya katakan Pancasila sekarang tenggelam. Ya. Orang sudah tidak menggunakan Pancasila sekarang. Ya. Oh gitu. Kalau toh itu ada ya sekedar apa? Sekedar ada tapi tidak pernah untuk dipahami. Bahkan saya yakin sekarang di rumah-rumah bangsa ini sudah sangat jarang Ki ya. Ya. Ada yang namanya Garuda Pancasila lambang negara itu. Iya. Bisa jadi begitu ya. Poster-poster itu ya? Iya. Kalau kita lihat juga di DPR RI sana, itu Pancasilanya gagah. Ya. Gagah dari kalau tidak salah itu dari apa ini? Perunggu, tembaga. Tembaga. Tapi yang disayangkan itu hitam kecoklatan. Artinya kalau toh ada Pancasila gambar burung Garuda, saya pribadi mengatakan dipasang ora dipasang padha ae. Gitu Karena gambar itu ora cocok karo gambare burung Garuda lambang negara Pancasila yang seperti itu. Yang sebenarnya. Iya. Itu. Yang penting kalau kita sekarang menyadari bahwa Pancasila itu sudah ora diwongke kalau itu manusia. Ya. Maka mari kita dudah kembali. Apa sih Pancasila itu? Ya. Kenapa harus ditinggalkan? Itu Mas Samsu yang paling penting pada malam hari ini. Ya, ya Kirianto, tapi sebelum kita lebih jauh tentang apa sebenarnya Pancasila dan gaibnya tadi, ada gaibnya, kita tunda dulu di segmen berikutnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Thank you.
Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Pancasila. Peringatan kelahiran Pancasila, Ki Atmo. Nah, tentunya ada sejarah kelahiran. Pengetahuan penjenengan kados pundi kelahiran Pancasila, monggo. Terima kasih Mas Samsu, para persawan yang kami hormati. Sebetulnya Pancasila itu merupakan suatu perjanjian luhur suatu bangsa. Bahwa konon di negeri kita itu memang waktu itu terbentuk Panitia 9. Yang bicara pada waktu itu hanya Profesor Supomo dan Profesor Dr. Muhammad Yamin dan Bung Karno. Untuk itu tidak dikaitkan dengan cerita Mahabharata. Ini sangat indah sekali. Bahwa Bung Karno itu wujudnya adalah Pandu Dewonoto. Profesor Supomo adalah Dewi Kunti Talibroto. Muhammad Yamin adalah Dewi Madrim. Jadi kedua istrinya itu punya anak 5. Satu Darmo Kusumo. Darmo Kusumo itu di ketuhanan yang Maha Esa. Gede putih aja cacak bojone negarane dijaluk ya ales. Karena takdir daripada Tuhan yang Maha Esa. Darmo Kusumo. Kepada Werkudara ini dunungnya di Kuping. Di Kuping, Werkudara itu kemanusiaan, kerakyatan yang dipimpin hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu Werkudara. Kemudian yang Harjuna itu Meripat. Itu persatuan Indonesia. Ceritanya Harjuna itu yang dinikah itu anak pendito, dewa, untuk disatukan. Ya. Kemudian kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu adalah Nahkulo, Manahkulo. Yang bentuknya itu sama. Jadi putra dari Muhammad Yamin itu ada 2 yang Dewi Madrim itu, yaitu untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namanya Satdewo. Sat itu 6 kebenaran. Bagaimanapun saja inilah Pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno pada waktu itu adalah bagaimanapun saja Bung Karno harus masuk kawah Condro Timuko, yaitu Pandu Dewonoto harus melawan dewa karena seorang manusia ingin menjadi ketentraman dunia. Pada waktu itu akhirnya Pandu harus masuk kawah Condro Timuko. Bagaimana ceritanya? Bung Karno harus masuk kawah Condro Timuko, masuk Rewes Mayaso, melawan kekuatan Orde Baru yang betul-betul pada waktu itu seorang Soekarno dimasukkan yaitu kawah Condro Timuko. Bagaimanapun saja sejarah tetap sejarah. Pada waktu itu Bung Karno pun sudah nggak boleh, tapi bagi sejarah tetap sejarah. Inilah sejarah bangsa Indonesia. Untuk itu kalau bangsa kita ini sudah melalaikan perjanjian luhur suatu bangsa, bahwa sekarang Soekarno tidak bisa dilupakan begitu saja. Bagaimana ada makna? Bagaimana sejarahnya Profesor Dr. Supomo dan Muhammad Yamin? Ini kembali kepada sejarah akan berputar. Untuk itu maha besarlah bangsa kita yang selalu masih mengenal kehidupan Pancasila. Syukur karena Pancasila ini dihayati, dilaksanakan dengan penuh kesadaran bahwa bangsa yang besar ini mempunyai suatu perjanjian luhur yang tetap dipertanggungjawabkan bersama. Ya. Itulah. Ya, seperti yang dikatakan Kirianto tadi. Ya. Apakah memang masyarakat ini benar-benar ngerti temenan tentang Pancasila apa didekek? Ya, itu hanya kita hubungkan dengan budaya suatu bangsa. Cerita seorang Pandu itu adalah seorang Soekarno, Profesor Muhammad Yamin seorang Dewi Madrim, dan Profesor Supomo seorang Dewi Kunti Talibroto itu. Ini menurut sejarah budaya bangsa yang ditunggali oleh para leluhur kita. Ini perlu kita nikmati. Kalau kita tidak tahu sejarah kan repot akhirnya. Atas rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa itu tadi, seorang Soekarno mencetuskan yaitu hari lahirnya Pancasila. Ya, Ki Atmo, luar biasa sekali. Mungkin itu yang juga jarang dimengerti oleh apalagi generasi saya, Ki Atmo. Nah, beralih ke Kirianto. Begitu besarnya dan begitu agungnya Pancasila. Bagaimana Pancasila bisa menjadi sebuah ideologi bangsa kita? Kirianto. Ya Mas Samsu. Kalau kita lihat secara etimologis ya, kalau kita lihat dari asal muasal kata,
Pancasila. Panca kuwi 5, sila iku dasar atau pondasi. Enek sing nerjemahane panca iku 5, sila iku saka susila. Susila iku makarya kanthi budi luhur. Pancasila yang sekarang menjadi Pancasila itu. Kalau kita perhatikan dalam sejarah kita di Indonesia ini, pada pertama masuknya agama-agama besar, ada agama Buddha, agama Hindu, agama Islam. Terutama pada agama Buddha, kita mengenal juga yang disebut dengan Pancasila. Ya. 5 sila. Tidak boleh membunuh, tidak boleh minum, tentu sampai mabuk ini ya. Gitu. Tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri. Terus apalagi yang terakhir itu apa? Tidak boleh dadu apa ini? Main dan sebagainya. Terus itu direspon oleh orang-orang Jawa khususnya dengan molimonya itu. Maling, main, madon, madat, minum. 5. Rupa-rupanya Sanskerta itu selaras dengan Jawa kuno pada waktu itu, sehingga Pancasila tetap digunakan. Akhirnya seperti Ki Atmo tadi itu, nama Pancasila mengkristal menjadi Pancasila yang sekarang. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, adil beradab, persatuan dan lain sebagainya. Meskipun di belakang ini banyak sekali riak-riak yang mendahului, yang akhirnya mengkristal seperti ini. Ini sejarah. Yang kedua tentang kenapa Pancasila itu kok dipakai sebagai ideologi. Ideologi itu dari kata-kata idea dan logos. Idea itu artinya kegaifan, sesuatu yang masih dalam alam rasa. Ora kena diceritakake marang wong karena masing-masing memiliki rasa yang berbeda-beda. Logos itu kasunyatan. Ideologi Pancasila itu berarti dulunya merupakan rasa dari bangsa ini yang diwakili oleh Ki Atmo tadi itu, oleh figur-figur terkenal itu, milik dia, milik orang-orang yang terkenal itu, yang dikristalkan dalam bentuk Pancasila. Nah, mestinya kalau memang Pancasila itu menjadi jiwa bangsa, nggak akan pernah dilupakan karena itu adalah milik saya. Pertanyaannya, kenapa sekarang dilupakan? Atau kalau istilah orang Jawa kuwi mungkin bangsa ini sedang wuru. Wuru itu apa Pak? Wuru. Mabuk. Sedang mabuk. Orang mabuk itu lupa dengan milik sendiri. Ya entah lupa yang namanya harta benda yang banyak, lupa dengan gebiaring jagat yang semacam itu, sehingga yang dimiliki kegaifan, idea yang ada dalam diri kita itu dilupakan. Ya. Nah, sekarang bagaimana itu kok menjadi dilupakan? Karena bangsa Indonesia yang sekarang ini, seusia saya, nun sewu kalau seusia Ki Atmo ini memang sing gawe jeladen Pancasila ya. Seusia-usia beliau itu merasakan betul. Seusia saya, seusia Mas Samsu yang kita itu kan sekitar 50 luwih ora akeh. Iya toh? Ini memang enggak merasakan betul bagaimana jeladri ideologi menjadi Pancasila itu. Mestinya karena kita itu dulunya tidak merasa memiliki, karena ini adalah rasa para proklamator, rasa para founding fathers kita dulu. Sekarang ini anak-anak kita mestinya diberikan penekanan-penekanan berkaitan dengan ideologi Pancasila. Kalau tidak itu nggak salah. Anak-anak muda itu meninggalkan Pancasila itu tidak salah. Karena apa? Karena kita katakanlah yang sepuh-sepuh itu, pangembating projo, para pejabat itu tidak pernah memberikan kepada mereka tentang makna dari Pancasila. Tapi dulu pernah ada P4 itu Pak ya? Itu kan dulu. Kalau ya, TAP MPR nomor 278 kalau nggak salah itu ya. Itu kan dulu. Dan itu belum. Sekarang orang ganggu. Nggak ganggu itu. Nggak ganggu. Dulu tidak melekat juga terhadap siapa Saya yang... melihat
sekecil apapun, apabila bangsa ini ditunjukkan, pasti melekat. Pasti Ingat, melekat, sekecil apapun. Ya. Nah, itu merupakan satu upaya. Satu upaya. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Titik Pencerahan. Gunung ukuran pun Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Pancasila. Di segmen ini, monggo Ki Atmo punya pandangan lagi tentang kalau tadi ada sebuah rasa untuk menciptakan sebuah Pancasila. Silakan. Terima kasih, Mas Agus. Memang kita sebagai bangsa yang besar ini sangat berat sekali untuk menjabarkan sesuatu keindahan. Karena warisan dari nenek moyang yang perlu kita selamatkan demi kebanggaan suatu bangsa yang besar ini masih banyak yang gerudo peksa supaya kita itu luluh dari kesaktian Pancasila itu. Pancasila yang dicoba dari gerakan-gerakan yang mana diciptakan oleh Kirianto tadi tetap bugar dan kuat, bahwa kesaktian tetap ada. Bagaimanapun cerita terselubung bagaimanapun saja, bahwa Pancasila itu adalah milik suatu bangsa Indonesia yang harus perlu diselamatkan. Untuk itu, kalau kita bangsa yang besar, ini akan merupakan Pancasila, ini akan tersiksa. Ya dengan tersiksanya begini nih, kumiter bedah pinggire yang dinyanyikan tadi itu merupakan suatu kumiter bedah pinggire. Jadi kita menek blembing pojok limo itu Pancasila. Tembang ilir-ilir. Iya, ilir-ilir itu. Jadi gedong ono kuncenon. Untuk itu jarik itu jari dilarik. Jurumatono. Yang bedah kudu bedah itu pinggir. Contohnya seperti Aceh, Ambon dan Iran. Itu harus betul dipersatukan kembali dengan ide Pancasila dan kesatuan bangsa ini. Supaya kita punya sejarah yang kuat bahwa sopo sing
nodai Pancasila akan dibentuk oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu betul-betul bahwa sejarah kehidupan Pancasila betul-betul sama kita nikmati bersama. Sing sopo Nglodo Bakari Sirno, itu tanda-tanda kekuasaan dari Tuhan Yang Maha Esa yang mengizinkan bahwa kemerdekaan yang sudah dinikmati sekian tahun ini harus betul-betul kita jabarkan terus supaya kumitir bedah pinggirnya tidak ada, yaitu betul-betul satu bangsa, satu nusa, satu ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Ya. Itu yang perlu kita tuntaskan kembali. Ya, terima kasih Ki Atmo. Nah, Ki Rianto, saya tadi sepertinya melihat panjenengan membawa geguritan dua judul sepertinya. Masih ada ya, Pak? Iya. Ini saya sepintas tadi membaca masih ada hubungannya dengan Pancasila. Ya sebelum ini Mas Samsu, berkaitan dengan Ki Atmo tadi itu. Sekarang ini di Indonesia, ini kan sedang hangat-hangatnya ada kata-kata NII, Negara Islam Indonesia. Buat kita yang memahami Pancasila, siapa saja, ini nggak heran. Karena pada waktu Pancasila dulu, itu sudah merupakan kesepakatan, katanya Ki Atmo tadi itu ada peristiwa Madiun, PKI dulu Ki Atmo ya. Setelah itu Kartosuwiryo, NII. Ya. Artinya NII itu muncul kalau kita mau melihat sejarah sajane krono Pancasila didekek nih. Maka NII muncul dulu. Ya. Sekarang kenapa istilah NII muncul lagi? Kalau orang boleh meramal, berarti Pancasila sekarang yo didekek nih. Ora patek diopeni. Ora patek diopeni atau mungkin gak diopeni. Mungkin seperti itu, nggak salah. Ini sejarah setelah menunjukkan pada kita, dulu itu adanya NII karena Pancasila gak diopeni, katanya Ki Atmo. Ya. Kalau sekarang ada NII lagi, berarti Pancasila ya ora diopeni. Ya, logikanya begitu. Oke. Ini Ya. kan saya buat geguritan ini Mas Samsu sebenarnya semata-mata bangsa Indonesia iki wis ora kena dituturi. Iya ta. Ora kena dituturi, wis pejabatnya ora kena dituturi. Sing menengah ya kena dituturi, sing ngisor ya ora kena dituturi. Ya. Jadi istilahnya Mbak Guguk Mangkuto Waton, Mengguguk Bondan Tanpa Ratu. Bondan Tanpa Ratu. Iya, itu. Merong kampus jinggo begitu ya. Ini Sak penake dhewe. sak penake dheweke mbok menawa. Ya. Dengan gak diomongi ning digawe geguritan iki, bangsa iki dadi eling. Lek dikandani kalau saiki krana akeh sing pinter saiki. Ya, doktor akeh, profesor akeh. Kuwi kalau lek dikandani wong cilik kaya awake dhewe ngene iki, gitu. Iya. Ora dikape. Ning lek dikawe geguritan mbok menawa ya. Nun sewu ki. Nggih, silakan. Garuda Mungkur. Nek tak nggih kacamata iki Ya. lek gak nggih kacamata iki ora katon. Tole Duk semono wis dadi jiwa bangsa. Wis dadi kapribaden bangsa. Dadi adohe pandeleng bangsa. Kekarepan urip nuju kamulyaning bangsa. Tole najan isih kepetung muda nanging nganduweni telacak urut dawaning tuwa luhur carita nyiteri Sriwijaya Majapahit lan ngeksi gondo rep tidem permanem tanana sabawani walang awisik gegodhongan tanibah Pancasila gemrega. Tole ora kena dipisahake siji lan sijine Gusti lan manungsane. Bisa kekablak ngidri jagat Garuda urip ing kasunyatan. Bakal ditinggal kalamun kabur ing paningal. Tole Eka Prastya Panca Karsa surut mbok menawa wis ilang. Kang sekawit nganggo dadu saiki malih padu.
kang sekawit nganggo gelaran saiki malih tukaran. Aku ora mudeng. Dole, coba batangen. Ana apa kadang-kadangmu kepengin mulih ing jaman kawuri? Apa saiki ora ana pamulangan luhur ngojake Pancasila kaya kang tau dumadi? Utawa pancen disilep karo manungsa kang rebutan pangan? Kerah ora eling marang kadang. Dole, aku kepeksa nesu. Sabab kowe uga ora ngrungokake. Ora mung kowe. Akeh kanca-kancamu sing pinter lan sing sugih padha nutup kuping. Aku kepengin Garudamu mungkur krana mbok ungkurake. Yen mangkono Nuswantara bakal ajur mumur. Dole, uncupna tanganmu, enepna panca hindriyamu. Ayo memuji marang Gusti. Muga enggal tinarik sukerta ing bumi pertiwi. Kinebaran sumrek gondo-gondo arum. Pancasila Nuswantara bali luhung. Ngono. Wah, luar biasa sekali Girianto. Ya, kita bahas di segmen berikutnya. Kita istirahat sejenak dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Pancasila. Di segmen tadi, Girianto membaca keguritan dan tuntas. Tetapi Kiatmo, Nun Sewu, supaya makna dari keguritan ini tidak terlalu jauh ketinggalan, kita bahas di segmen ini dulu, Kiatmo. Jadi ada yang menarik Girianto bagi saya. Kalau saya melihat ini di Podo 3 Gotro 6 ini, sebetulnya ada beberapa podo yang menarik bagi saya.
Dan kalau boleh di segmen ini sekaligus saya pertanyakan karena waktu memang sedikit, saya khawatir enggak terbahas ini nanti Ki Rianto. Jadi di sini ada gotro bakal ditinggal kalamun kabur ing paningal. Ini di podo 3. Ini berbicara siji lan sijine Gusti lan manungsane bisa kekablak ngidri jagat garuda urip ing kasunyatan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bakal ditinggal kalamun kabur ing paningal. Kemudian di podo 5 ini tole coba batangen. Ono opo kadang-kadangmu kepingin mulih ing jaman kawuri. Nah, ini yang perlu dipertegas Ki Yanto. Kemudian di podo terakhir yaitu podo 7 ini. Tole uncupno tanganmu. Nah, ini saya kira dalam sekali Ki Rianto. Mohon ini penjerengan yang merakit keguritan ini. Mungkin dalam satu malam. Tadi malam. Tadi malam, Pak. Ya, silakan Ki Rianto. Begini, Mas Samsu. Ya. Kalau saya katakan di tulisan itu ditinggal. Iya, ditinggal. Wong saiki rohe ora. Oh, gitu. Gambare Garuda Pancasila lek wong kuwi ora ro. Njur lek ora ditinggal diapake? Iya, iya. Iya toh? Ya. Nah, jadi begini. Di sini ada kata-kata yang mendahului Garuda apa tadi? Garuda urip ing kasunyatan. Urip kasunyatan. Jadi Garuda itu yang disebut dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kuwi kudu dinyatakne sing masjid kuwi kanggone wong muslim mlebu mrono. Sing nang gereja ya nang gereja, sing nang wihara ning wihara, sing nang apa nang gene pura ya ning gene pura, kuwi jenenge Garuda nyata. Pancasila nyata. Eruh ana Pancasila, kasunyatane ngono kuwi. Oh, menungso kuwi yang memiliki ideologi Pancasila itu kalau pada saatnya dia pada berbondong-bondong menjalankan syariah agama. Itu awalnya. Makna dari ketuhanan yang Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga pada waktu saya berbicara Garuda kekablak, itu betul-betul Garuda sebagai Garuda Pancasila. Iya. Itu sudah merata masyarakatnya. Kenapa saya katakan terakhir itu Garuda bakal ditinggal? Kan begitu intinya. Iya, iya. Itu karena anak muda sekarang itu roh ae ora, krungu ae ora, ngrasakne ora, apa maneh hafal. apa maneh apal, apa maneh nglakoni. Ora salah, tidak salah mereka tidak menjalankan Pancasila. Karena dia tidak pernah melihat Pancasila, tidak pernah mendengar Pancasila, tidak pernah merasakan bagaimana The Founding Fathers dulu itu ngene nggoleki jiwa bangsa itu. Maka sudah pantas kalau anak-anak muda kita itu meninggalkan Pancasila. Ini tanggung jawabnya Ki Atmo ini sebenarnya. Ya, sebagai bini sepuh dan saya tentunya yang harus memberikan kepada masyarakat anak-anak muda. Saya masih bisa, katakan begitu lah ya. Terutama pejabat tanggung jawabnya ini. Saya masih bisa dipakai sebagai pabrik kue takonopo babakan Pancasila. Harusnya begitu. Jangan anak muda bertanya pada yang sudah tua ya orang ngerti pisan. Nah, ini kan sudah wajar kalau ditinggal. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Kawuri tadi ya. Artinya begini, Mas Samsu. Sekarang Mas Samsu sudah mendengar, kita semua sudah mendengar. Di TV-TV itu ada apa barometer ya, apa itu apa namanya jajak pendapat. Iya. Kamu lebih enak sekarang atau enak kemarin? Kan begitu intinya. Banyak yang mengatakan enak kemarin. Itu artinya dia kepingin hidup di zaman kawuri. Kenapa terjadi semacam itu? Ini kan menjadi keprihatinan kita. Bisa jadi bukan kepingin dari Pak SBY menuju Pak Soeharto, bukan. Dari kemuliaan pada waktu kita ikut Pancasila, yang sekarang Pancasila sudah surut itu, enaknya itu seperti pada waktu Pancasila masa lalu. Jadi maksudnya gini Pak Samsu. Jadi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ini mestinya keteladanan harus ada. Siapa yang namanya kemanusiaan yang beradab? Sekarang kan otomatis banyak yang tidak beradab. Orang duwe isin, duwe kaprawiran, korupsi yo penak sembarang penak itu loh. Iya. Itu namanya kan penggugatan sekarang itu secara batiniah. Coro jaranan korupsi dadi. Sansaya dadi. Kesetanan. Dan tadi yang terakhir, Ya, uncupno uncupno tanganmu, artinya begini. Kita sebagai bangsa harus menyadari bahwa kita itu salah. Uncup nasto kan ini. Ya. Menyadari kita itu salah. Mari kita sama-sama mohon ampunan pada Yang Maha Kuasa. Kita telah salah meninggalkan yang namanya Pancasila. Akibat dari rasa salah itu, mari kita buka kembali. Apa sih Pancasila itu? Kenapa harus ada Pancasila? Dan saya harus berbuat apa dengan Pancasila? Sehingga terakhir, kata-kata terakhir apa itu? Kinebaran sumrik gondo-gondo arum. Nah, semoga dengan kita menyadari Pancasila itu penting, Nusantara itu akan ngambar gondo arum. Ya, gondo arum itu ya menjadi harum kembali namanya. Harum nama Kita, bangsa. ketuhanan yang Maha Esa kita kerjakan, kemanusiaan, Yang persatuan, adil. kerakyatan, keadilan sosial. Dan begini Mas Samsu, kenapa saya membahas semacam ini dengan gampang? Beberapa hari yang lalu itu ada mahasiswa baru yang akan mau masuk. Saya tes, kamu diterima di perguruan tinggi yang maju ini, di Malang ini. Kamu saya tes ini maju, dia sudah ahli dalam bidang olahraga. Saya tes, kalau kamu bisa menghafalkan Pancasila dan lambang ketuhanan, lambangnya apa? Kemanusiaan lambangnya apa? Udah, saya tutup buku, kamu diterima. Sampai gitu. Ora iso. Ora iso. Ini kan keprihatinan saya. Ya, makanya di situ ada kata-kata Selera generasi. Iya. Ini kan memprihatinkan ini. Iya. Hanya lambang-lambang yang namanya bintang, kepala banteng, yang namanya pohon beringin, Padi kapas. ini Rantai, rantai, padi padi kapas, kapas. kuwi lho rapal. Yo mesti ae lek dek gak nglakoni Pancasila. Pancasila disilep. Disilep itu artinya wis dihilang nih. Itulah keprihatinan saya, maka di sini ada kata-kata dole aku nesu. Kenapa? Sekian hari yang lalu seperti itu peristiwanya. Itu Mas Samsi. Gitu ya. Ya, luar biasa sekali Kirianto. Nah, terakhir Ki Atmo, barangkali punya wejangan. Ini. Monggo. Jadi saya cukup mengingatkan. Ye. Sebagai orang sepuh. Pancasila dasaring negari kang sapisan manembah ing Allah, persatuan peng telune lorone, kebangsaan peng lorone, persatuan peng telu, kerakyatan ping sekawan iki, keadilan sosial pinggang salira yekti aja kalimput, tumrape wong Nusantara yakta pantes sira padha handhepani, mrih tentrem bangsa negara. Terima kasih Mas Samsu. Ya, terima kasih Kirianto, luar biasa sekali. Ini ditulis ini tadi. Iya. Terinspirasi seperti itu. Ya, Ki Atmo dan Kirianto, waktu sudah tidak mencukupi, kita akhiri sekian dulu dan terima kasih telah bergabung di Setitik Pencerahan. Dan pemirsa, akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sebelum saya mengakhiri, ada kalimat bijak yang perlu kita simak bersama untuk kita ambil hikmahnya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Sampai jumpa.